Halo Sobat Nime, gimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat saja. Dalam kesempatan kali ini kita lanjutkan lagi yuk Martial Peak, langsung aja kita gaskeun. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Yang Kai dan kelompoknya beserta para tuan muda keluarga Yang Mu sedang berada di sekitaran danau artifak. Di danau ini muncullah berbagai macam artifak, dari tingkat rendah hingga tingkat misterius. Kemunculan artifak tingkat biasa tidak membuat Yang Kai tertarik untuk memilikinya. Tapi tentu tidak untuk artifak tingkat misterius, mereka akan berebut mati-matian. Dari banyaknya artifak tingkat misterius yang muncul, hanya ada satu yang menarik perhatian Yang Kai, yaitu artifak armor gelombang air. Tapi sayangnya artifak itu posisinya terlalu dekat dengan tuan muda keluarga Liu. Bocah Liu yang mendapatkan artifak itu ia begitu sombong dan juga angkuh, hingga ia pun menantang para tuan muda keluarga Yang Mu. Jika memang mereka menginginkan artifak ini, maka silakan ambil hanya dengan satu syarat. Mereka hanya perlu menahan 3 serangan yang akan dilepaskan olehnya. Dan Yang Kai pun melayani tantangan itu. Dengan kemampuan yang dimilikinya, Yang Kai dapat bertahan 2 dari 3 serangan yang dilepaskan oleh si kampret Liu. Tapi sayangnya untuk tes ketiga, si kampret Liu pun masih juga sombong dan juga tentunya arogan. Ia berpikir daripada ia harus kalah dalam pertaruhan, maka ia memilih untuk menyerahkan saja artifak ini kepada Yang Kai. Dirinya yang masih menolak untuk kalah, ia mengatakan kalau Yang Kai ini levelnya masih berada di bawah dirinya, tapi ia akan tetap memberikan artifak ini kepada Yang Kai. Si kampret ini juga mengatakan kalau dirinya akan menunggu Yang Kai hingga naik ke ranah Nation Show dan mereka akan bertarung kembali. Setelah mendapatkan artifak itu, ternyata di dalam danau masih ada satu artifak lain yang sepertinya sangat menarik. Dan uniknya, artifak itu tidak ikut muncul ke udara dan tetap berendam di dalam sana. Dengan menggunakan mata kinya, Yang Kai pun merasakan fluktuatif energi di dalam danau itu, yang menandakan kalau ada seseorang yang mencoba masuk ke dalam danau untuk mengambil artifak itu. Dan ketika orang itu mencoba untuk keluar dari danau, Yang Kai pun langsung bersiap menyergapnya dengan 1000 pedang ki yang telah ia siapkan. Yang Kai yang melesat dengan sangat cepat untuk menebas orang yang baru saja keluar dari danau itu. Sayangnya serangan Yang Kai pun harus miss, dan orang itu juga langsung kabur dengan sangat-sangat cepat. Bahkan Yang Kai sendiri pun tidak dapat melihat kemana orang itu pergi. Setelah artifak terakhir direbut, maka berakhirlah event pemburuan artifak ini. Tak lama setelahnya, Yang Kai pun mendengar dari saudara Dong kalau ia mendapatkan suatu bantuan dari 2 orang gadis kembar yang sangat cantik dalam perebutan artifak tadi. Mendengar ada 2 gadis kembar, tentu saja Yang Kai pun curiga. Apakah benar gadis kembar itu adalah orang yang ia kenal? Dengan cepat, Yang Kai pun mencoba untuk melacak keberadaan gadis kembar itu. Di tempat lain, ketika kedua gadis kembar ini dan juga seorang lelaki yang bernama Fang sedang berjalan menuju kota perang, mereka pun dihadang oleh 2 orang penjaga dari para tuan muda lainnya. Mereka pun mencoba untuk merekrut gadis kembar ini ke pihak mereka. Tapi sebelum itu benar-benar terjadi, Yang Kai pun mendarat tepat di depan kedua penjaga itu dan langsung mengusirnya. Di sini Yang Kai pun sangat senang dapat bertemu kembali dengan mereka semua, karena laki-laki itu adalah senior Yang Kai di Pavilion Sky Heaven. Sedangkan gadis kembar ini ya tentu saja mereka berdua adalah biduan Yang Kai dari chapter berapa itu? Dari chapter 40-an lah. Di sini tanpa basa-basi, Yang Kai pun langsung mengajak mereka untuk datang ke kota perang dan juga bermukim di kediamannya. Tapi di sini kakaknya yaitu Dioer ia menolaknya. Ia mengatakan kalau ia datang ke kota perang hanya untuk menonton, bukan ingin ikut terlibat dalam perang warisan. Tapi karena si kakaknya tidak mau ikut, ya udah, Yang Kai pun langsung mencomot adiknya saja, yaitu si Mai. Dengan hal itu tentu saja memaksa Dioer harus ikut bersama mereka juga. Ternyata Dioer tidak mau ikut terlibat dalam perang warisan karena mereka tidak percaya diri. Mereka menganggap kalau mereka hanya berasal dari keluarga kecil dan harus terlibat dalam suatu pertarungan para bangsawan. Tapi di sini Yang Kai pun meyakinkan kalau mereka adalah orang-orang yang akan berdiri di puncak dunia nantinya. Jadi tidak perlu minder hanya karena masalah ini. Selain itu, Yang Kai pun juga membisikkan sesuatu. Ia akan memberitahukan kepada orang-orang kalau Dioer ini memiliki bokong yang besar sebelah kalau ia tetap tidak mau ikut bersama Yang Kai ke kota perang. Dan tentu saja hal itu membuat Dioer mau tidak mau harus ikut bersama Yang Kai ke kota perang.
Setelahnya, Yang Kai pun kembali ke rumahnya, dan di sana ia bertemu dan langsung disambut oleh gadis blond ini yang memang paling mantap. Di tempat ini, gadis blond ini yang menyambut kedua gadis pink lainnya, ia pun sedikit menggerutu. Ia berpikir bagaimana bisa Yang Kai pergi selama beberapa jam saja, balik-balik malah bawa dua orang gadis pink yang cukup cantik ini. Dalam event pemburuan artefak, kelompok Yang Kai pun telah kehilangan lebih dari 40 orang, dan 4 diantaranya berada di ranah Nation Shock. Dan di sini Yang Kai pun menyerahkan 204 artefak yang ia miliki, dan ia meminta kepada gadis blonde untuk mengatur semuanya dan membagikan kepada para pengikutnya. Sedangkan Yang Kai sendiri ia pergi ke kamar Xia. Setelah dari kamar Xia, Yang Kai pun bersama seorang prajurit darahnya ia pergi menuju Bendahara Meng. Ternyata tujuan Yang Kai menemui Bendahara Meng, ia mencoba meminta tolong agar ahli tua itu membantu melepaskan suatu segel yang mengikat prajurit darah ini. Karena memang prajurit darah ini sangatlah kuat dan ia telah disegel oleh para tetua dari keluarga Yang Mu yang sedikit khawatir dengan kemampuannya. Dan di sini ternyata Bendahara Meng hanya membutuhkan waktu 2 hari saja untuk melepaskan segel itu. Awalnya mereka pun cukup ragu karena memang segel itu terkenal sangat kuat. Segel peninggalan dari leluhur dari keluarga Yang Mu. Tapi segel itu layaknya benang tipis untuk seorang Bendahara Meng. Waduh, mencurigakan sekali. Setelah menyerahkan prajurit darahnya, Yang Kai pun kembali ke kamarnya. Di sana Yang Kai pun mencoba membedah artefak apa yang ia dapatkan, yang tentu saja artefak tingkat atas. Sedangkan artefak tingkat rendah telah ia bagikan kepada para kroco-kroco. Setelah 2 hari, prajurit darah ini pun selesai mendapatkan perawatan dari Bendahara Meng. Di sana tubuhnya pun lebih segar dan juga lebih kuat. Dan ia juga mengatakan kepada rekannya kalau orang tua itu sangatlah kuat. Mungkin saja jika mereka semua bertarung melawannya, Pak Tua itu hanya membutuhkan 3 gerakan saja untuk menghabisi mereka semua. Prajurit darah ini yang telah mendapatkan perawatan dari Bendahara Meng, ia sangat percaya diri untuk dapat menembus ranah Nation Soul tingkat 9 dalam waktu singkat. Dan ia pun juga sedikit curiga bagaimana bisa Tuan Muda ke-9 mendapatkan suatu dukungan yang sangat mengerikan seperti ini. Sedangkan di tempat lain, sekitar 1000 km dari kota perang, atau kira-kira jaraknya kayak Jakarta Bali gitu. Waduh. Di sana ada seorang ahli tua yang sedang mabuk. Ahli tua ini pun mendengar tentang rumor-rumor yang ada di kota perang yang sedang diadakan suatu event ahli waris dari keluarga Yang Mu. Di sana juga ia pun mendapatkan suatu pertanyaan dari salah seorang pengunjung kafe. Orang itu pun bertanya siapakah menurut ahli tua ini yang akan memenangkan perang warisan itu. Dan tentu saja ahli tua ini mengatakan kalau pemenangnya sudah jelas adalah MC-nya, yaitu Tuan Muda ke-9. Dan jawaban itu pun tidak dapat diterima oleh para kroco-kroco yang ada di sekitarnya ini. Ahli tua ini yang sangat kesal dan juga geram. Udah dijawab baik-baik, malah ngegas. Langsung saja dibantainya dengan cara diserap energi kehidupannya, hingga tubuhnya hanya tersisa tulang yang dilapisi oleh kulit. Karena ia sangat lapar, ia lalu menyerap seluruh orang yang ada di tempat ini. Setelahnya, ahli tua itu pun langsung berencana untuk pergi menemui tuan mudanya yang ada di kota perang. Sekitar 100 km dari ahli tua itu ternyata ada suatu keributan besar. Dan ternyata Tao dan juga kelompoknya ini memang sedang berjalan menuju kota perang untuk mendukung Yang Kai. Tapi sayangnya di dalam perjalanan ia berpapasan dengan sekelompok orang yang memang mendukung tuan muda lainnya. Dan melihat ada murid dari sekte iblis tentu saja membuat kelompok yang bersisi dengan mereka ingin segera mengeksekusi orang-orang dari sekte iblis. Karena memang sebelumnya mereka terlibat dalam suatu perperangan. Namun sebelum mereka benar-benar bertarung di tempat ini, ahli tua itu pun datang. Ia datang dengan mengeluarkan aura iblisnya yang sangat-sangat kuat. Melihat ada seorang kultivator yang sangat kuat membuat mereka semua yang berselisih di tempat ini pun langsung menjadi ciut. Dan mereka pun mengatakan kalau mereka datang ke tempat ini untuk pergi menuju kota perang dan mendukung tuan muda kedua. Mendengar kalau kelompok yang ada di bawahnya ini ternyata mendukung tuan muda kedua dan bukan tuan muda ke-9, tentu saja membuatnya geram dan ia ingin mengeksekusi mereka semua. Tapi ketika ia mendengar kalau Tao berbicara dan akan mendukung tuan muda ke-9 yaitu Yang Kai, membuat ahli tua ini pun tersenyum.
Karena Tao dan juga kelompoknya mendukung Yang Kai, maka ia akan dengan senang hati membantu Tao dan juga kelompoknya dengan cara membantai orang-orang yang berseberangan dengan mereka. Dengan cara melepaskan teknik iblisnya dalam skala besar dan membuat mereka semua yang ada di bawahnya terkena suatu genjutsu yang membuat mereka semua pun saling bertarung satu sama lain. Setelah kejadian itu, ahli tua ini pun membawa Tao dan juga kelompoknya untuk pergi bersama-sama menuju kota perang. Sedangkan di kota perang, Yang Kai yang sedang melakukan kultivasi, ia merasakan aura yang tidak asing dengan dirinya, dan ia tahu siapa yang akan datang. Dan ternyata bukan cuma Yang Kai, Bendahara Meng pun juga menyadari sesuatu aura yang tidak asing menurutnya. Yang Kai pun mengatakan untuk tetap tenang dan juga kalem, karena orang yang akan datang itu adalah iblis tua, ya si iblis biru. Dan benar saja, di dalam gerbang kota perang muncullah ahli tua ini yang sebelumnya merupakan iblis biru yang bentuknya seperti bola yang ada di part-part sebelumnya. Oke, lanjut. Melihat ahli tua itu muncul dan juga tunduk dan juga sopan dengan Yang Kai, membuat kelompok Tao ini pun juga bingung dan berpikir bagaimana bisa iblis tua yang sangat mengerikan itu langsung tunduk di hadapan Yang Kai. Sedangkan si gadis blond pun yang melihat itu, ia juga cukup heran. Ia tidak menduga kalau Yang Kai mendapatkan suatu dukungan gila lainnya, dan kali ini orang-orang dari sekte iblis. Gadis blond ini yang kembali menemui Yang Kai di dalam suatu aula. Ia tidak menduga kalau ahli tua itu ternyata tunduk dengan Yang Kai, dan tentu saja hal itu membuatnya heran. Iblis tua ini juga menjelaskan kepada Yang Kai, dengan tubuh barunya ini setidaknya ia akan aman selama 30 tahun mendatang, dan ia akan melakukan regenerasi setiap 30 tahun dengan cara mencari tubuh baru. Setelah mendengar itu, Yang Kai pun juga mengatakan kalau ada seseorang yang ingin bertemu dengan iblis tua ini, dan ia adalah Bendahara Meng. Sementara iblis itu bertemu dengan Bendahara Meng, Yang Kai pun menyerahkan para tamu kepada gadis blond ini, dan ia meminta agar gadis blond ini menyiapkan apapun yang dibutuhkan oleh orang-orang dari sekte instrumen. Bila mana mereka meminta bahan-bahan pembuatan artefak, maka siapkanlah semua benda-benda kebutuhan mereka. Karena Tao dan juga kelompoknya ini merupakan orang-orang yang berasal dari sekte instrumen, sekte penghasil artefak terbaik di daratan. Dan setelah itu, Yang Kai pun pergi menemui ahli tua dari sekte instrumen. Di sana mereka pun melakukan negosiasi kalau sekte instrumen akan mendukung Yang Kai bila mana Yang Kai berjanji akan membantu melindungi mereka setelah Yang Kai memenangkan perang warisan ini dan menjadi patriark dari keluarga Yang Mu. Dan Yang Kai pun berjanji menang ataupun kalah, ia pasti akan melindungi sekte instrumen atas nama keluarga Yang Mu. Setelahnya, Yang Kai pun pergi menemui iblis tua dan juga Bendahara Meng. Dan ternyata saat ini di dalam kamar Bendahara Meng telah hancur-hancuran, di mana ia menghajar iblis tua itu dengan sangat mudah. Di sini Bendahara Meng pun tidak peduli dengan siapa ia berhadapan. Siapapun akan dihajarnya bila mana mereka mencoba mengusik dirinya, terutama mengusik murid kesayangannya, yaitu Xia. Dan Yang Kai pun tahu kalau Bendahara Meng ini memang sedikit nganu kalau memang membahas tentang Xia. Di sana juga Yang Kai pun memberikan suatu potongan rambut yang berwarna biru yang ia dapat di Danau Pojin, tempat ia berburu artefak. Bendahara Meng dan juga iblis tua ini yang melihat potongan rambut itu, mereka berdua pun sepertinya menyadari sesuatu. Tapi ternyata mereka berdua pun juga tidak mengatakan apapun tentang hal itu. Hanya saja Bendahara Meng pun menebak sepertinya orang itu memiliki suatu teknik misterius. Dan Bendahara Meng pun juga meminta agar Yang Kai tidak membuat ini menjadi lebih ribet lagi. Karena mungkin saja orang itu berasal dari tempat yang sangat jauh dan juga sangat luar biasa. Menjerumus kayak dunia lain kayaknya. Dan hal itu pun disetujui oleh iblis biru itu. Ia mengatakan kalau ia akan melakukan suatu ritual selama 10 hari untuk memancing orang itu muncul kembali. Beberapa hari kemudian di kediaman tuan muda pertama, di sana ia mendapatkan kabar dari salah seorang pelayannya kalau ada tamu yang akan segera datang. Dan orang itu adalah Yang Kai. Yang Kai pun dimari mengajak suatu kesepakatan dengan saudara pertama. Yang Kai pun meminta suatu bantuan kepada saudara pertama untuk menahan saudara kedua, karena ia akan menyerang saudara kelima. Yang Kai pun tahu jika ia menyerang saudara kelima, sudah pasti saudara kedua pasti saja akan merusuh. Dan itu sebabnya ia meminta saudara pertama untuk membantunya menahan saudara kedua. Dan tentu saja saudara pertama pun bertanya, lantas apa untung dirinya membantu Yang Kai?
Yang Kai pun menawarkan apapun yang diinginkan oleh saudara pertama. Dan saudara pertama pun menginginkan 5 orang alkimia yang dimiliki oleh Yang Kai. Tapi di sini Yang Kai pun tidak dapat memberikan hal itu karena orang-orang dari Istana Raja Obat itu terkenal sangat keras kepala dan Yang Kai pun tidak dapat memberikan itu. Dan sebagai gantinya, Yang Kai pun akan memberikan setumpuk pil tingkat misterius. Dan saudara pertama pun setuju dengan hal itu. Dan Yang Kai pun juga mengatakan kalau ia akan melakukan penyerangannya besok malam. Dan di sini Yang Kai pun juga tahu kalau ada seseorang yang sedang intip-intip dan ia menyuruh orang itu untuk segera keluar. Dan ternyata orang yang intip-intip itu adalah Sang Yi yang merupakan pelayan dari saudara pertama. Si kampret ini pun datang ke tempat pertemuan ini karena ia ingin segera mengeliminasi Yang Kai dalam perebutan ahli waris. Tapi melihat tuannya yaitu saudara pertama yang tidak mau berselisih dengan Yang Kai membuatnya pun sedikit geram. Dan ia akan bergerak sendiri tanpa restu dari tuan mudanya. Dan ia akan menyerang Yang Kai dengan pasukan yang berada di bawah komando dirinya untuk melawan Yang Kai. Di sini tuan muda pertama pun tidak mengizinkan tindakan percuma itu. Tapi jika ia ingin mencoba bertarung dengan Yang Kai, maka silakan dicoba. Biar si bocah itu tahu saudara ke-9 ini adalah MC-nya. Dan benar saja, ketika kroco-kroco ini mencoba menyerang Yang Kai, mereka semua pun langsung terpental jauh. Karena di sini Yang Kai pun menggunakan artefaknya. Melihat Yang Kai menggunakan artefak membuat para kroco-kroco ini pun langsung menyerang Yang Kai secara bersama-sama dengan melapaskan ki ke arah Yang Kai. Tapi sayangnya semua itu pun dapat ditahan oleh artefak itu. Bahkan Yang Kai pun dapat melakukan counter dan BAM! Mereka semua pun langsung tumbang. Tapi karena Sang Yi merupakan orang kepercayaan saudara pertama, di sini Yang Kai pun berbelas kasih dan tidak mengeksekusinya. Dan setelah kejadian itu, Yang Kai pun pergi meninggalkan tempat ini dengan damai. Dan di luar sana, Yang Kai pun ternyata terluka cukup parah di dalam tubuhnya, karena tubuh Yang Kai pun belum siap untuk dapat menggunakan artefak itu. Setelah kejadian itu, Yang Kai pun tidak langsung pulang. Ia pergi menuju kuil segel. Ia datang ke tempat ini karena ia mendengar suara pertarungan dari para tetua di kepalanya. Dan ada juga suara-suara yang memanggilnya ke tempat ini. Dan ternyata di dalam kuil Yang Kai pun melihat para tetua sedang melakukan kultivasi. Dan tiba-tiba saja Yang Kai pun masuk ke dalam suatu dimensi lainnya. Di sana Yang Kai pun melihat para tetua sedang bertarung. Sedangkan tubuh fisiknya sedang kultivasi. Di dalam sana Yang Kai pun langsung dihampiri oleh seorang tetua dari keluarga Yang Mu. Dan ia bertanya kepada Yang Kai siapakah orang yang baru saja datang dan menjadi sekutunya Yang Kai. Ya, yang dimaksudnya adalah iblis tua itu. Di sana Yang Kai pun mengatakan kalau ia tidak tahu asal muasal dari Pak Tua yang baru saja datang. Tapi ada satu hal yang pasti, yang jelas ia bukan berasal dari tanah jahat. Pak Tua ini pun tidak masalah berasal dari manakah dukungan Yang Kai. Karena pada dasarnya perang warisan ini memiliki suatu tujuan untuk melihat koneksi apa yang dimiliki oleh para calon ahli waris dari keluarga Yang Mu. Hanya saja bila orang itu telah membuat suatu masalah, maka ia akan segera mengeksekusi orang itu di tempat ini. Waduh, songong ini orang tua. Setelah itu Yang Kai pun diusir dari tempat ini. Dan ia juga memberikan Yang Kai suatu hadiah luka kecil di dalam tubuhnya. Dan untuk menyembuhkan tubuhnya, Yang Kai pun langsung melakukan kultivasi di rumahnya. Keesokan harinya, pada malam hari tepatnya, Yang Kai pun dan juga kelompoknya telah bersiap untuk segera melakukan penyerangan. Begitu juga dengan saudara pertama, ia telah menyiapkan sesuatu jika saudara kedua ikut merusuh. Saat ini di kediaman saudara kelima ia sedang melakukan kultivasi. Di sana tiba-tiba saja ia disergap oleh prajurit darah milik Yang Kai. Tapi beruntung prajurit darah milik saudara kelima sadar dan langsung segera melakukan defense. Setelah gagal dalam melakukan penyergapan, prajurit darah milik Yang Kai pun langsung mundur. Dan prajurit darah milik saudara kelima ini pun juga menyadari sesuatu. Kalau ada suatu gelombang energi yang sangat besar yang berasal dari kelompok orang-orang yang datang milik saudara ke-9. Dan benar saja, saat ini pasukan Yang Kai pun telah tiba di depan gerbang saudara kelima. Yang Kai yang datang ke tempat ini dengan membawa pasukannya dengan tujuan berperang, tentu saja membuat pertarungan tidak dapat dihindari lagi. Saling jual beli serangan pun dilakukan oleh para pasukannya yang mengikuti perang warisan ini. Mereka pun melepaskan ki-nya di udara dan juga berbenturan yang membuat suatu efek ledakan di udara.
Bukan cuma para kroco-kroco saja yang ikut bertarung. Kali ini juga iblis tua pun juga ikut bermain dan ia melepaskan ki jahatnya dan bam! Ternyata di sana ia melepaskan suatu iblis yang dapat ia kendalikan dengan menggunakan kekuatannya. Iblis yang ia lepaskan ini pun langsung mengamuk dan membantai para kroco-kroco yang ada di bawahnya. Bukannya tanpa perlawanan, prajurit milik saudara kelima juga telah mencoba melawan menggunakan ki ke arah iblis itu. Tapi sayangnya serangan mereka pun tidak berguna di hadapan iblis kecil itu yang telah dibangkitkan. Yang membuat saudara kelima ini pun menjadi panik. Bukan cuma iblis tua itu yang bermain-main. Di sini para tuan muda dari bangsawan lainnya pun juga ikut bermain-main, yaitu Tuan Muda Hao dan juga Tuan Muda Gao. Mereka pun saling jual beli pukulan. Begitu juga dengan Tuan Muda Dong dan juga Tuan Muda dari keluarga Liu. Pertarungan pun di bawah sana sangat intens karena efek ledakan terjadi di mana-mana. Tapi sayangnya di atas sana Yang Kai pun masih santuy-santuy saja. Saudara kelima ini pun sangat panik. Jika terus seperti ini maka ia akan segera tereliminasi dalam perang warisan. Dan ia pun juga bertanya di manakah dukungan dari saudara kedua, kenapa belum juga datang. Tapi seorang pelayan pun melaporkan kalau saudara kedua telah dihadang oleh saudara pertama dalam pertempuran lainnya. Dan saudara kedua pun juga menyarankan agar saudara kelima itu untuk segera menyerah. Di sini saudara kelima pun yang tidak ingin menyerah, ia menantang Yang Kai untuk baku hantam 1 lawan 1. Dan Yang Kai pun setuju dengan hal itu. Tapi sebelum mereka baku hantam, Yang Kai pun mengajukan satu syarat, yaitu jika saudara kelima kalah dalam duel baku hantam, Yang Kai pun meminta agar seluruh pasukan milik saudara kelima segera keluar dari kota perang. Dan tentu saja hal itu membuat suatu pertanyaan, apakah Yang Kai takut seluruh pendukungnya akan mulai menjadi pendukung saudara kedua? Dan Yang Kai pun tidak memungkiri hal itu. Dan pada akhirnya saudara kelima pun setuju dengan hal itu. Saudara kelima juga mengatakan karena menyerah dan tidak menepati janji bukanlah gaya dari keluarga bangsawan Yang Mu. Tapi di sini prajurit darah milik saudara kelima pun tidak dapat membiarkannya begitu saja. Karena tugasnya di tempat ini adalah untuk melindungi tuan muda keluarga Yang Mu. Jadi walaupun ia dilarang, ia tetap akan melindungi tuan mudanya. Dan untuk membuatnya lebih menarik, maka prajurit darah milik Yang Kai lah yang akan bermain-main dengan prajurit darah milik saudara kelima. Dan mereka pun setuju dengan hal itu. Yang membuat para prajurit darah ini pun mulai bertarung lagi di tempat lain. Dan kini saudara kelima dan juga saudara kesembilan siap baku hantam 1 lawan 1. Pertarungan itu pun dimulai ketika saudara kelima langsung mengeluarkan artefak yang ia miliki. Yang Kai pun tahu kalau ini cukup berbahaya ketika saudara kelima telah menggunakan artefak tingkat misterius dalam suatu pertarungan. Jadi saat ini Yang Kai pun langsung melesat untuk menutup jarak di antara mereka dan bam! Yang Kai pun melepaskan ki-nya. Tapi sayangnya saudara kelima pun dapat menghindarinya. Dan saudara kelima juga langsung melepaskan suatu serangan dari artefak yang ia miliki. Yang terlihat seperti seekor naga yang siap menyerang Yang Kai dan bam! Beruntung Yang Kai pun dapat menghindarinya. Di sini Yang Kai pun untuk melakukan counter, ia lalu melepaskan serangan 1000 bunga miliknya yang beradu dengan kekuatan serangan artefak naga yang dilepaskan oleh saudara kelima. Dan bam! Terjadilah suatu ledakan lagi di udara yang membuat artefak saudara kelima pun langsung hancur. Tapi sebelum artefak itu benar-benar hancur, ternyata saudara kelima berhasil melepaskan suatu serangan lainnya yang berupa seekor naga yang sangat kuat melesat ke arah Yang Kai. Dan di sini Yang Kai pun juga menggunakan artefaknya untuk menyerap serangan naga itu dan ia berhasil menetralkannya. Tapi saudara kelima yang telah kalah dan juga kelelahan menggunakan artefak itu ia harus tumbang. Sedangkan di tempat Huo dan juga Guo ia masih terlibat dalam suatu baku hantam. Tapi karena tuan muda kelima telah tumbang, Gao pun memutuskan untuk berdamai karena percuma saja mereka baku hantam karena tuan muda yang ia dukung telah kalah dalam perang warisan. Dan mereka berdua pun setuju dengan hal itu. Tapi tidak dengan di tempat lainnya, yaitu tuan muda keluarga Dong. Ia masih baku hantam dengan tuan muda keluarga Liu. Walaupun Yang Kai telah menang, tapi ia tetap masih belum puas menghajar tuan muda si kampret ini yang pernah menyinggung Yang Kai. Dengan jatuhnya bendera saudara kelima di tangan prajurit darah milik Yang Kai, maka menandakanlah berakhir pertempuran di tempat ini.
Tapi ternyata di tempat kediaman Yang Kai mereka juga sedang diserang oleh Tuan Muda ke-7 dan juga Tuan Muda ke-6. Di sana seorang murid dari sekte Seribu Bunga pun memimpin suatu pertarungan di rumah Yang Kai. Tapi sayangnya jumlah prajurit di kediaman Yang Kai ini tidaklah banyak dan hanya tersisa sebagian kecil saja. Karena sebagian besar prajurit telah dibawa bersama Yang Kai dalam melakukan penyerangan ini. Tapi ketika mereka berhasil masuk dan mencoba mengambil bendera milik Yang Kai, bam! Di sanalah ada prajurit darah dan juga bendahara Meng yang langsung menghajar para penyusup-penyusup kecil itu. Tapi ternyata di tempat saudara ke-6 di sana juga terjadilah suatu penyerangan yang dilakukan oleh iblis tua dan juga Yang Kai. Ternyata Yang Kai pun langsung melanjutkan penyerangan ke tempat lainnya untuk segera merebut bendera milik saudara ke-6. Sedangkan di tempat kediaman Yang Kai sekali tepuk boom, dua tuan muda pun langsung terkapar oleh sentilan maut yang dilepaskan oleh bendahara Meng. Para ahli tua yang mencoba melakukan counter, mereka pun tidak dapat menembus suatu barrier yang baru saja dibangun oleh bendahara Meng. Di sana, serangan dan juga pukulan yang dilepaskan oleh para penyusup pun tidak berguna, karena bendahara Meng ini terlalu OP untuk dunia ini. Saudara ke-6 yang mendapatkan kabar dari seorang bawahannya kalau kediaman telah diserang oleh Yang Kai, membuatnya meminta kepada saudara ke-7 untuk segera kembali pulang, karena ia tahu saudara ke-9 bakal pergi menuju kediaman saudara ke-7 setelah ia berhasil merebut bendera milik saudara ke-6. Selain mendapatkan semua harta jarahan di kediaman saudara ke-5 dan juga saudara ke-6, Yang Kai pun juga mendapatkan suatu dukungan baru, yaitu para prajurit darah yang mendukung kedua saudaranya yang lain, yaitu saudara ke-5 dan juga saudara ke-6. Dan berakhirlah pertarungan malam ini dan juga berakhirlah video kita kali ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Sekarang jam 2.13 dini hari. Set dah. Dan sampai jumpa. Bye.